Selamat siang semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Zaki Ali Rahman dari dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang National Security Strategy atau Polstra Hamkamnas. Eh, kita dari kelompok 5. Kelompok kami adalah Ini adalah kelompok kami, yaitu saya sendiri Zaki Ali Rahman, lalu ada Irlan Nauban Saputra, yang terakhir ada Muhammad Yazid Muhaimin. Di slide ini yaitu ada definisi pertahanan dan keamanan negara yang merupakan salah satu fungsi pemerintah negara yang meliputi upaya di bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari dalam negara. Tidak hanya upaya satu atau dua kelompok saja, tetapi juga upaya ABRI dan seluruh lapisan masyarakat atau rakyat Indonesia sebagai sumber dasar kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Next. Yang slide selanjutnya yaitu ada pedoman penyusunan rencana strategi pertahanan keamanan 1979 sampai 1983 adalah sebagai berikut. Yang A yaitu ada prinsip dan prioritas ekonomi, yang B mencakup kebutuhan Anda sendiri, yang C yaitu dislokasi paksa, yang D yaitu konstitusi dan doktrin, yang E penelitian, pengembangan dan teknologi, yang F yang G manajemen pertahanan, yang H yaitu manfaatkan peluang. Next. Prinsip dan prioritas ekonomi. Setiap penanaman modal harus menunjukkan manfaat yang nyata dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran serta harus memiliki umur manfaat yang cukup panjang dan manfaat tambahan. Prinsip ekonomi perlu diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam upaya pertahanan dan keamanan. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Produksi dalam negeri harus diprioritaskan dalam setiap jenis pengadaan, jaminan pemeliharaan dan kesinambungan berupa penyediaan suku cadang dan jasa pemeliharaan harus disertakan dalam setiap pengadaan peralatan. Survei nasional perlu dilakukan untuk menginvestasikan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung pertahanan dan keamanan serta merencanakan cara penggunaannya dalam keadaan darurat. Next. Lalu yang ketiga ada dislokasi gaya. Pasukan lapangan sesuai dengan karakteristik dan tugas khusus masing-masing harus direncanakan untuk menempati posisi strategis yang memungkinkan reaksi cepat terhadap ancaman yang masuk. Lalu yang keempat ada konstitusi dan doktrin. Hak dan kewajiban untuk ikut bela negara setiap warga negara Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk keadilan dan pemerataan dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan. Next. Lalu ada penelitian, pengembangan dan teknologi. Penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk realisasi peralatan umumnya membutuhkan dana yang waktu yang sangat besar. Penghematan di bidang ini dapat dicapai melalui kerjasama yang erat dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan industri. Lalu ada fungsi ganda ABRI. Hubungan timbal balik yang sangat erat antara bidang keamanan dan kesejahteraan nasional menuntut agar pembangunan ABRI tidak semata-mata diarahkan pada pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan. Next. Lalu ada manajemen pertahanan atau defense management, yaitu pengelolaan pertahanan keamanan yang meliputi sumber daya dan angkatan bersenjata dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Lalu ada manfaatkan peluang atau take advantage of opportunities. Pemanfaatan peluang pada hakikatnya merupakan upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan konflik yang sering terjadi antara tuntutan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.